Halo, assalamualaikum. Selamat datang di live saya malam ini bersama Mbak Midatari Evana. Wah, ini Mbak Midatari udah ada di sini ya. Tak. Tes dulu ya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas di situ? Boleh minta feedbacknya ya teman-teman. Halo Mbak Lila, Mbak Pipit. Wah, ada Mas Tunggul juga nih. Ada Mbak Alin ya. Halo Mbak Ava. Oke, sudah bagus ya. Baik. Terima kasih semuanya. Siap, siap, siap. Oke, makasih Mbak Ava. Ya, Mbak Ardiana, Mbak Pipit jelas. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Sebelum saya panggil narasumber kita ya pada malam hari ini, teman belajar kita yang saya datangkan jauh-jauh dari Jakarta ya. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin ya. Terima kasih sudah ikut live bersama saya malam hari ini dengan tema yang saya bawakan bersama tamu saya nanti ya, tentang mental block, bagaimana mengatasi mental block, menyiasati hambatan di dalam diri ya. Nanti kita kaji lebih dalam dengan pakarnya yaitu Mbak Midatari Evana ya. Sebelum saya panggil ya Mbak Midatari Evana, saya akan ceritain dulu ya siapa Mbak Midatari Evana ini ya. Mbak Midatari Evana dulunya adalah seorang pramugari ya. Beliau seorang pramugari, tetapi setelah menikah ya, beliau memilih resign dan memilih beralih profesi menjadi seorang trainer khususnya dalam hal NLP dan hipnosis. Makanya beliau dikenal sebagai seorang lady hipnotis. Wah, ada yang penasaran dengan hipnosis? Nanti bisa ditanyakan juga ya. Apakah hipnosis bisa juga untuk mengatasi mental block? Nah, nanti silahkan teman-teman tanyakan. Ya, Mbak Tari juga sebagai narasumber di Smart FM ya dan RRI Pro 2 FM Jakarta ya. Nah, kali ini beliau bersedia hadir di live Facebook saya, Facebook live Instagram ya. Kebiasaan ngomongnya Facebook jadi keliru. Di Instagram malam hari ini ya, alhamdulillah sekali beliau cukup sibuk, waktunya banyak sekali untuk beliau habiskan untuk berbagi ya. Nah, beruntung sekali teman-teman yang saat ini bergabung bersama saya ya. Kita bisa mengambil ilmu bareng-bareng bersama Mbak Midatari. Oke, saya panggilkan dulu ya Mbak Midatari. Halo Mbak Midatari, silahkan bergabung bersama saya. Hai Mbak Midatari. Hai Mbak Zaki, Wah, Assalamualaikum ini warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya seger banget nih malam ini. Kok kita nggak janjian Loh, tapi ping-ping bareng ya? oh iya, iya bener. Ya ampun, bener ping ping ping. Iya, padahal nggak Sehati janjian ini. ya. Berarti Nggak sehati sama dong kita. sekali. Iya, ya ampun, alhamdulillah. Sehat-sehat Mbak Zaki Iya, dan terima teman-teman kasih Mbak semua. Midatari sudah hadir ya. Cek dulu ya, Mbak Sama-sama. Midatari suaranya sudah terdengar apa belum teman-teman? Boleh komennya? Suaranya Mbak Midatari boleh sambil ngomong boleh, biar Oh iya, teman-teman teman-teman. merespon atau menyapa boleh, menyapa teman-teman yang hadir. Iya, selamat malam teman-teman. Saya Midatari Evana. Salam kenal. Boleh di feedback apakah suara saya sudah terdengar sampai di sana? Kalau di saya sih sudah oke, Sudah. suaranya Mbak Tari oke. Ah, sampun Oh, jelas sampun kata jelas. kata Mbak Ava. Mbak Ava ya, Mbak Ava Iya, sampun jelas sip. Ah, sampun oke. jelas, alhamdulillah. Ini bagaimana kabarnya Mbak Midatari? Lama kita tidak berjumpa.
kecuali di Iya, sosmed ya. iya, benar. Kalau malam ini saya masih berada di Semarang, insya Allah besok balik ke Tangerang. Oh iya, lagi di Iya, Semarang ya. Wah, iya. ini nih, maaf ini jadi menyita waktu liburannya ini. Senang hati Mbak Zakia, senang hati sekali berbagi dan berkenalan Terima dengan kasih teman-teman semua banyak. di sini. Iya, Alhamdulillah, iya. Kemarin alhamdulillah. saya langsung ajuin Mbak, mau live nggak bareng saya? Wah langsung mau, Iya, wah senengnya saya. iya, iya, benar. Wah Mbak Biar Mida lebih Tari banyak ini, manfaat. Mbak Mida Tari ini emang suka berbagi ya. Terima kasih banyak pada malam hari Insya ini. Allah. Eh, eh, Amin. ini tadi saya sudah memperkenalkan tentang Mbak Mida Tari. Mhm. Apa perlu mau ditambahkan sendiri atau sudah cukup? Oh, sudah cukup. Saya percayakan semuanya kepada Mbak Zakia. Wah, terima kasih ya. Nanti teman-teman yang pengen tahu lebih jauh siapa Mbak Mida Tari ya, bagaimana dia menghipnotis kita pada malam hari ini. Nah, nanti teman-teman bisa tanyakan ya. Oke, Mbak Midatari, tema kita malam hari ini adalah mengatasi mental block ya, bagaimana menyiasati hambatan di dalam diri. Nah, ini gimana menurut Mbak Tari? Mental block itu apa sih? Iya, jadi gini Mbak Zaki dan teman-teman, Uh, ya, kalau uh, kita mau melakukan suatu hal, terkadang kita merasa ada suatu hambatan yang menghalangi untuk kita melakukan suatu hal. Atau jangan-jangan kita merasa nggak punya hambatan, tetapi pada saat kita melalui prosesnya dan melihat atau merasakan hasilnya, kok ternyata nggak sesuai ya dengan ekspektasi saya, kok ternyata nggak se-excellent yang saya pinginin ya, nggak sebagus yang saya pinginkan. Nah, itu makanya kita perlu mengecek ke dalam diri kita sendiri, Mbak Zaki. Karena kan komunikasi ada yang dari dalam keluar, ada yang dari dalam untuk diri kita sendiri lagi. Jadi uh, komunikasi ke dalam. Nah, uh, untuk mental block ini itu terjadinya ada sodoran dari pihak luar ya atau buah pemikiran kita sendiri. Nah, kalau pikiran kita, proses thinking kita itu mengiyakan sodoran-sodoran kalimat dari luar, nah itu akan menjadi sebuah belief. Atau kita melihat, merasakan sesuatu, kita mendengar, tetapi kita yakinin sendiri dan kita iyeskan sendiri, itu pun akan menjadi sebuah belief. Nah, yang jadi trouble, yang jadi masalah, belief ini atau keyakinan yang kita miliki ini, apakah membuat kita semakin baik, memberdayakan, atau justru itulah yang menghambat kita, itulah yang membatasi kita. Ibarat naik mobil, seperti kata Mbak Zaki, kita ngegas tetapi remnya diinjek juga. iya, Nah, tuh. Mental block tuh kayak kita nginjak rem terus gitu ya. Akhirnya kita nggak jalan-jalan, nggak kemana-mana gitu ya. iya, efeknya seperti Oke. itu. Pengennya sih ada ya, tujuannya ada kemana, cuman masih ada remnya itu. Nah, itulah yang perlu kita cek dulu. Kita perlu analisa ke dalam diri kita. Jadi kita belum bisa nih menanyakan ke orang lain, kira-kira limiting belief aku apa ya, atau mental block aku apa ya. Nah, itu adalah wilayah kita. Tanggung jawab kita terhadap diri kita untuk mencari sebetulnya mental block kita itu apa. Gitu, Mbak Saki. Oh, oke. Nah, untuk kita atau orang-orang atau teman-teman yang hadir di sini itu tahu bahwa ada mental block yang masih bersarang di dalam diri kita, itu gimana Mbak Tari? Oh iya, Kalau jadi kayaknya kalau baik-baik berdasarkan, saja kok gitu ya. nah, ya, kalau merasa baik-baik saja, nah kita bisa lihat prosesnya. Prosesnya ini sesuai dengan keinginan kita apa enggak. Nah, hasilnya nanti juga dilihat apakah bagus, excellent, sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak. Nah, tetapi untuk mengeceknya, NLP Neurosemantik itu punya bantuan sekitar 14 teknik untuk mengecek ke dalam diri, Mbak Zaki. Nah, Oke. sekitar 14 teknik ya. Salah satunya itu ada kita bisa mengecek belief atau keyakinan yang ada di dalam diri kita, di pikiran kita. Nah, itu yang pertama. Lalu ada lagi di antaranya yang kedua, kita boleh mengecek state kita, kondisi mood kita yang berkaitan dengan pikiran, perasaan kita, ya, emosi. Apakah di sana itu ada trouble emosi, naik turun jet coaster segala macam ya. Itu kita bisa ngecek juga melalui NLP. Oke. Itu. Jadi ada belief, ada state, ada emosi, lalu ada apakah kita melihat ada stuck nggak sih?
di dalam diri kita saat melakukan sesuatu, lalu ada konsep-konsep yang belum memberdayakan nggak gitu. Itu salah satunya yang Oh, bisa kita cek. oke, oke. Jadi kita mesti menganalisa diri sendiri dulu ya, Mbak Tari ya. Ada nggak sih hambatan yang membuat kita jadi apa? Tidak ada kemajuan gitulah. Misalnya seperti Iya, itu ya. iya Cara benar. mengeceknya, misalnya tuh, aku nggak tahu Mhm. hipnosis, aku nggak tahu NLP, gimana dong Mbak Tari? Iya. Nah, jadi kita perlu meluangkan waktu sejenak untuk refleksi ya. Kemampuan manusia adalah merefleksi Mhm. dirinya. Jadi dia bisa memikirkan pikirannya, dia bisa merasakan perasaannya, dia Hmm. bisa bisa menganalisa. Nah, jadi Mhm. kita sediakan waktu, misalnya me time, ya mau beberapa menit, mau beberapa jam untuk ngobrol sama diri kita sendiri. Nah, kalau kita 24 jam nih ya, Mbak Zaki dan teman-teman kan sering ngobrol dengan orang di sosmed secara langsung gitu ya. Tetapi apakah Iya kita pernah betul. menyediakan waktu untuk ngobrol dengan diri sendiri? Nah, di Eh, situ eh, kita kesempatannya. Jadi, siapkan waktu kita ngobrol dengan diri kita punya apa nih yang ingin kita lakukan. Baru eh, kita cari apakah ada hambatan di situ, apakah punya keyakinan. Misalnya, saya memiliki keyakinan kalau nggak bisa nih bisnis, emang eh. nggak bakat jualan, ya nggak bakat Mhm. bisnis, nggak bakat Mhm. jadi trainer, ya atau Iya. ya aku ya emang nggak bakat diet bahkan gitu kan. Heeh. Nah, itu adalah belief-belief, itu adalah keyakinan yang kita pegang. Entah waktu itu memang disodorkan oleh orang lain atau diri kita sendiri. Yang penting itu diiaskan oleh kita. Nah, Heeh. kita boleh cek dulu nih, apakah selama ini faktor-faktor belief dan keyakinan itu yang menghambat. Oke, itu boleh dicatat dulu nanti ya. Terus setelah itu kita cek, adakah emosi yang timbul pada saat kita misalnya ingin bisnis, apa saja Mhm. sih? Ada ketakutan kah mungkin? Atau ada semangat kah? Nah, itu kita bisa tulis semua. Jadi kita buat rincian-rincian dulu. Setelah itu Mhm. apakah kita ngecek adakah konsep-konsep yang mengganggu lagi? Misalnya konsep bisnis gitu kan. Oh, Mhm. bisnis itu perlu modal yang besar, modal gede Mhm. itu gitu kan. Itu kan sebuah konsep yang ada di dalam pikiran kita kan. Nah, itu kita catat juga gitu. Kalau olahraga itu apa ya, mengganggu rutinitas sehari-hari, jadwal masak aku nih Plus. jadinya jadwal masak aku nih jadinya terganggu nih kalau olahraga pagi-pagi jalan 5 kilo misalnya gitu. Itu kan sebuah konsep. Nah, Heeh. itu yang bisa kita tulis juga gitu. Banyak Heeh. lagi contoh-contoh mungkin dari teman-teman juga punya contoh sehari-hari apa nih yang mau Oh dikerjakan iya. gitu. Oke, siap-siap. Teman-teman boleh ditulis ya pertanyaannya. Nanti kalau sudah Mbak Tari sudah selesai dalam pemaparan, nanti saya bacakan untuk Mbak Tari jawab gitu ya. Biar nanti tidak Boleh, saling boleh. menunggu. Boleh Iya, ditulis dari sekarang. Iya. Terus Mbak iya. Tari, ada nggak Mm-mm. sih orang yang sama sekali tidak memiliki mental block? Nah, Lurus aja jalannya, jalan hidupnya tuh lancar aja, nggak ada mental iya. block gitu. Nah, itu pihak luar yang melihat dirinya itu seperti apa, itu kita juga perlu ngecek kan, terus dirinya sendiri perlu ngecek dirinya. Lalu apakah ada ya orang yang tidak punya sama sekali mental block ya? Uh, Kalau emosi, kalau kita bicara emosi, itu semua orang memiliki emosi ya, baik itu emosi yang senang, gembira, semangat, sedih, murung, bahagia, gelisah, itu kan ada semua. Nah, cuman intensitasnya ini, nah itu kan kadang naik turun, Mbak. Nah, jadi uh, pas saat naik peak, lalu dia itu tertanam menjadi anchor, menjadi jangkar dalam dirinya, di dalam pikirannya. Nah, itu bisa jadi mental block kalau dia belum bisa mengendalikan. Tapi kalau uh, dianya sudah bisa mengendalikan, berarti dia nggak punya mental block. oh Jadi gitu just ya. emotion aja. Jadi hanya Tapi emosi aja. ada ya, Mbak, orang yang nggak punya mental block itu ada. Kalau saya masih belum menemukan sih, Mbak. Jadi Semuanya kebanyakan di ruang praktek saya itu, ya di dalam kurang lebih 10 tahun saya praktek hipnoterapi, itu uh, ada semuanya itu ya. gitu. Iya, Termasuk saya jadi jangan-jangan ya. misalnya ya, nah itu perlu dicek dulu ya, jangan-jangan.
Jadi ada. Jadi ada sektor bisnis, keluarga ya, atau Hmm. pertemanan, atau di Cinta sektor biasanya tuh, healthy, cinta. cinta. Nah, Eh, biasanya itu kalau belum ada berarti belum nyari gitu. gitu ya. Jadi iya, Eh, jadi eh, belum eh, nyari. eh. Nanti kalau udah kepentok baru ada apa ya ini ya? Ada apa Oh ya gitu ya. gitu. Jadi Kepentok dulu baru baru sadar ya. nah, ya itu makanya jangan sampai terjadi ya, Mbak. Iya iya iya. Oke, berarti Jadi kayaknya selama 10 tahun tuh saya belum nemuin. mungkin semua orang tuh memang ada ya mental blocknya ya, meskipun Ya. tarafnya ada yang ringan, ada yang berat gitu ya. Iya, Kalau menurut betul, Mbak Tari betul nih, banget. mental block ini dia terbangunnya itu sejak kapan, Mbak Tari? Yap, yap. Kadang kan kita Jadi nggak saat sadar tuh kalau kita tuh ada mental block kan. ya, Mm-mm. ya. Nah, jadi mental block ini adalah ucapan dari pihak lain yang diucapkan kita terus-menerus secara repetisi ya, berulang-ulang. Itu sejak kita di dalam rahim. Sejak di dalam rahim. Ya, Oh, sejak di dalam oke. rahim itu kan pendengaran kita itu sudah berfungsi. Hmm. Jadi, pada saat sekeliling kita itu bicara apa, itu sebetulnya si bayi di dalam perut itu mendengar. Dan disitulah mulai proses dimasukkannya, diinduksinya, ya keyakinan, belief-belief, ucapan-ucapan dari orang tua, dari sekitar itu Oh iya, masuk oke. terus Mm-mm. sampai dia akil balik. Akil balik itu sudah logisnya ya, pikiran secara logikanya dia tuh sudah Udah berfungsi jalan. secara optimal, sudah jalan, faktor kritisnya sudah ada. Jadi Nah, nggak di langsung bleng bleng situ bleng masuk gitu ya. iya, Kalau karena masih sudah ada kecil faktor kan udah belum kritisnya. kritis, jadinya tuh setiap Mm-mm. informasi itu langsung Iya, aja masuk masuk. gitu ya. Iya, Hmm, kayak spon langsung masuk semua. Nah, di situ sudah iya. mulai proses adanya Hmm. belief keyakinan. Berarti para ibu-ibu nih, calon ibu gitu tuh memang harus hati-hati sekali ya dalam Iya, berpikir, perlu berhati-hati. berperasaan, berkomunikasi gitu ya. Karena itu mempengaruhi Iya, anaknya nanti akan memiliki mental block seperti apa gitu kan. iya betul. Betul Hmm. sekali. Nah, jadi banyak juga di ruang terapi itu limiting belief-nya itu ditemukan justru pada saat dia usia-usia sekolah di bawah SD. Di Jadi bawah sebelum akil SD. balik. Iya. Jadi Hmm. akarnya tuh permasalahannya itu justru sebelum dia akil balik. Oh Ada gitu. inputan kata, alah kamu tuh gitu aja nggak bisa. Ya udah berdiri lagi gitu kan. Emang nih susah nih ngajarin nih anak nih gitu kan. Heeh. Males nih, nggak belajar berdiri udah setahun belum bisa jalan. Nah itu kan inputan-inputan itu yang menjadikan limiting Ternyata belief. itu tuh direkam ya oleh si anak Direkam, ini. iya direkam, Ah, iya iya. direkam. Kalau dari cerita-cerita kasus di ruang terapi, contohnya gimana Mbak? Aku jadi tertarik ini pengen tahu. Ada apa di sana? Contoh-contohnya aja. Nggak usah disebut nama, itu rahasia. Iya, iya. Iya, apa namanya? Misalnya ada anak dulu dia anak SD, masih SD ya. Terus dia Heeh. jualan permen di sekolahnya. Terus Mm-mm. pulang-pulang itu dibilangin sama ibunya, tuh kan nggak laku jualan permen di sekolah. Orang kakak-kakak kamu itu yang udah SMP udah gede semuanya itu jualan juga nggak laku. Udahlah kalian itu emang nggak bakat bisnis. Hmm. Nah, itu diucapkan orang tuanya terus-menerus Mbak Zaki sampai dia Hmm. besar. Makanya kalau ada ajakan bisnis atau peluang bisnis dari pihak lain, dia merasa khawatir, ketakutan, gelisah. Nah, itu yang menghambat. Gitu. Itu di belief. Di keyakinannya. Heeh. Karena keyakinannya begini. Keyakinannya, oh berarti saya ini tidak bakat berbisnis, tidak bakat berjualan. So, dari kalimat itu, dari belief dan keyakinan itu muncullah yang namanya emosinya gelisah, takut, Hmm. khawatir. Nah, Hmm. itu udah Berarti mulai. emosi-emosi yang negatif itu bisa menjadi indikator bahwa memang ada apa namanya mental block gitu ya Mbak ya. Kalau itu intens Iya, sering muncul gitu. iya, kalau itu intens sering muncul, itu perlu diwaspadai. Ya. Sebetulnya negatif atau positif itu kan tergantung dari konteksnya juga. Nah, Iya tinggal kita betul. melihat apakah ini dia memberdayakan atau tidak. Nah, Iya betul. sebetulnya ketika rasa takut atau khawatir itu muncul, Mm-mm. justru saya biasanya tidak langsung menghilangkan semua rasa itu. Karena kan itu manusiawi ya Mbak Zaki dan teman-teman. Jadi Iya. Mm-mm. saya hanya menanyakan kira-kira maksud baik rasa khawatir itu muncul buat kamu apa?
gitu. Nanti Gitu nanti ya. dia akan menjawab, ya nanti dia akan menjawab. Nah Heeh, biasanya ada juga nih yang menjawab Mbak Zaki. Oh iya heeh, ya, sebetulnya itu aku waktu khawatir itu sebetulnya ngejaga aku. Nah ya itu menjaga apa tuh gitu kan? Oh iya heeh. ternyata menjaga aku supaya aku ini tahu sebetulnya ini bisnis apa, gimana cara ngerjainnya. Jadi ini sebetulnya buat aku waspada gitu. Oh ya udah, apakah itu berguna? Ya berguna ya silahkan diambil kalau berguna. Tapi kalau itu Heeh. sudah berlebihan dan tidak berguna perlu dikeluarkan, so itu keluarkan saja gitu. Oh iya, berarti tidak semua mental block itu harus dirilis ya Mbak ya? Ada Iya, mental block yang mungkin juga justru memberdayakan kita. iya betul. Kalau sama saya justru ada Heeh, satu datang klien ya, mm-mm, oke, permasalahannya apa, menginginkan apa. Saya menginginkan saya tidak memiliki mental block A gitu ya. mm. Oke, saya buatkan mental block B lagi ya, C, D sampai Z. Jadi nggak saya hilangkan, tetapi saya bikinkan mental block baru yang banyak. Gitu. Jadi Oh gitu. nggak semerta-merta langsung dihilangkan, ya karena Oh iya. selalu ada niatan baik, selalu ada hal baik dari emosi yang muncul di diri manusia. Oke, oke, oke. Ya, Berarti mental block yang seperti apa yang tidak perlu dihilangkan dan mental block seperti apa yang memang perlu dirilis, Mbak Tari? Misalnya itu iya, kan ada kasus apa seorang wanita atau mungkin laki-laki yang mencari jodoh itu susah sekali karena entah kenapa gitu ketika sudah ketemu yang cocok nggak jadi, ketemu yang cocok nggak jadi kayak gitu terus. Entah apa iya. gitu. Itu kan sebuah mental block yang cukup mengganggu karena akhirnya tidak ketemu-ketemu jodoh gitu. Nah, ini seperti apa, Mbak? Kapan mental block itu memang cukup disadari aja, kita ambil pemaknaan positifnya, dan kapan mental block itu perlu dirilis? Iya, ya. Jadi yang paling tahu sebetulnya adalah diri klien itu sendiri ya, masing-masing dari kita yang tahu kadarnya. Karena Hmm, seorang coach, seorang terapis, ya, seorang trainer itu hmm, kita bisa membantu tanya jawab, bisa membantu ia menemukan jawabannya. Ya, tapi hmm, semuanya yang paling tahu adalah dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri boleh mengecek tadi, namanya refleksi pikiran ya. Jadi uh, kesadaran tidak hanya berkesadaran soal nafas, soal tubuh, tetapi berkesadaran mengenai pikiran juga. Apa yang hmm, kita pikirkan, feeling, dan apa yang kita perbuat, behavingnya juga. Nah, hmm, hmm, yang paling yang paling utama adalah kita mengecek dulu apakah satu kalimat ya linguistik karena itu sebuah sinyal. Karena keyakinan atau belief itu kan bentuknya kata-kata ya Mbak Zaki dan teman-teman. uh, Ya, jadi kita tulis dulu tuh satu kata atau kita bayangkan satu kata itu, kita dengarkan, nah kita rasakan karena mind, body, and soul itu kan one system. Nah, jadi uh, begitu kata-kata itu diucapkan, itu apa sih sebetulnya yang tergambar, apa sih yang terdengar, apa sih yang terasa. Nah, itu yang merasakan. Kalau merasa itu sudah nggak seret, sudah mengganggu, nah itu perlu bantuan gitu. oh, Boleh ke terapi, boleh ke coaching, boleh ke trainer-trainer atau ke sahabat-sahabat mana yang bisa dipercaya untuk hmm, membantu gitu. oh iya, oke, oke. Jadi semakin kita mungkin sudah tidak bisa mengendalikan gitu, kita boleh Iya, apa, meminta bantuan dari para ahli gitu ya untuk membantu kita. iya, Tapi selagi kita masih bisa menghandle, kita bisa self healing sendiri gitu ya Mbak Tari ya. iya bisa. Kita langsung mengganti saja keyakinan itu. Kan bentuknya tadi awalnya adalah kata-kata ya, simbol linguistik. Nah, Heeh. kita bisa kok menginstal belief ya dari pihak luar dari diri kita bisa menginstal. Berarti kalau kita mau uninstall itu kita juga bisa ya. Jadi Oh, oke. kalimat asli yang kita punya yang tidak memberdayakan, kita hapus aja, kita uninstall. Itu singkatnya, kita ganti, kita berikan makna yang baru untuk kita Mm-mm. yakini, untuk kita believe. Mm-mm. Nah, Oke, jadi oke, hanya oke. mengganti itu saja. Mengganti kalimat yang tadi kita install sendiri gitu ya. Nah, ini Iya, yang misalnya nih, tadinya menjadi kita belief. Mbak Tari kan ini ahli di hipnosis ya. Nah, ini Yep. gimana nih cara dengan hipnosis itu untuk merilis mental block? Apa
Iya. Cukup dengan NLP atau perlu hipnosis juga gitu? Oh iya, ya NLP dan hipnosis ini sebetulnya satu bidang keterkaitan yang nggak pernah terlepaskan ya, karena Oke. satu paket ya. Jadi Oh kalau ya. biasanya di tahap awal ada seseorang yang datang ke ruang klinik saya menggunakan NLP dulu untuk mengcoaching ya, untuk mengcoaching, untuk merefleksi, menganalisa beliefnya dia dulu. Saya bantu dengan kurang lebih 14 tadi ya untuk teknik-tekniknya dari NLP. Setelah itu ketemu, sudah diganti, itu kita masuk ke sesi hipnoterapi. Jadi hipnosisnya, keilmuan hipnosisnya itu untuk memperkuat belief yang baru gitu. Sebentar Mbak Tari, Nah, saya potong dulu ya. Ini kan banyak boleh. teman-teman baru tuh di yang hadir hari ini tuh. Kayaknya masih Oh asing iya. tuh untuk istilah NLP, untuk istilah hipnosis. Boleh diterangkan yang sederhana aja, boleh nggak Mbak? Apa sih hipnosis, apa sih NLP gitu? Mungkin bisa memperluas wawasan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Iya, jadi teman-teman NLP ini singkatnya kan Neuro Linguistic Programming ya. Mempelajari struktur perilaku seseorang secara subjektif. Jadi pengalaman seseorang itu kan berbeda-beda. Tadi dari kecilnya lingkungannya mana, ya, dibesarkan dengan cara apa, lalu dia melihat suatu bidang, melihat kita nih misalnya sama-sama berkerudung. Nah, itu kan pasti pikirannya beda-beda nih. Oh, Mbak Zaki itu ternyata merahnya merah lebih tua, merah muda tua. Oh, Mbak Tari itu merah mudanya lebih ke baby pink atau apa gitu ya. Nah, itu pengalaman subjektifnya berbeda-beda, yang apa yang difikirkan juga itu berkaitan dengan NLP, pengalaman subjektif seseorang. Lalu kalau untuk pendekatan secara hipnosisnya, intinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi dan komunikasi itu berhasil, itulah hipnosis. Nah, hipnosis ini mainnya ranahnya di pikiran bawah sadar seseorang. Nah, kalau NLP ranahnya adalah di pikiran sadar seseorang. Dan yang namanya perubahan itu letaknya diawali di pikiran sadar seseorang. Jadi untuk perubahan coaching di awal saya menggunakan NLP karena perubahan itu letaknya di pikiran sadar. Baru kita perkuat, kita sinkronize, kita kongruenkan, kita samakan agar tidak ada sabotase dengan pikiran bawah sadarnya, maka diperlukan hipnosis. Jadi dua cara itu Wah, minimal. ternyata begitu ya Mbak Tari ya. Ini Iya. saya pernah dengar nih Mbak Tari. Cuma karena saya juga kurang mengerti tentang hipnosis, jadinya saya diam aja gitu. Ketika ada seorang mengatakan hipnosis itu nggak boleh loh, itu haram itu di tengah. Ini gimana sih Mbak titik yang membuat jadi suatu yang jadi ada perdebatan itu di mananya? Iya, sebetulnya setiap keilmuan itu juga memiliki dua buah mata pisau ya, mau digunakan ke arah yang mana gitu. Nah, Oh gitu kalau ya. hipnosis ini gampangnya kita sudah mengalami kok sehari-hari. Kalau kita misalnya lagi bulan puasa Ramadan kemarin, kita nyetir di kendaraan ya, di jalan, lalu Hmm. ada papan iklan mie instan atau sirup ya. Setelah itu beberapa jam kemudian kita belok nih ke toko untuk membeli sirup atau mie instan itu. Nah, itu tandanya adalah komunikasi yang diberikan oleh papan iklan itu berhasil menembus pikiran kritis Menghipnosis kita, kita. menghipnosis kita Oke. sehingga kita melakukan. Ya, tanpa mengkritisi. Jadi, kalau kita mengkritisi kan gini, ngapain ya iklan kok kayak gitu? Emang perlunya apa ya buat aku? Kok minuman-minuman warna-warni begitu? Nah, itu mengkritisi ya kan? Tetapi kan kalau hipnosis kan enggak. Jadi dia langsung pergi ke toko itu dan membeli. Nah, Eh, simpelnya kita sudah itu melakukan sudah itu kena hipnosis, sehari-hari. udah Itu kena udah kena. hipnosis iklan gitu ya. Apalagi kita cewek-cewek itu kan udah kena hipnosis terus itu lihat marketplace kan. Iya, betul, betul. Nah, ini tadi kan diinfo oleh Mbak Zaki juga kan, teman-teman. Bagi teman-teman boleh diketik duluan pertanyaannya supaya nanti tidak saling tunggu. Nah, kalau sudah ada yang ngetik berarti sudah kena hipnosis juga gitu kan. Wah, Jadi di saya ahli mananya hipnosis gitu. berarti ya. Ahli. Iya iya. Apalagi menghipnosis Mas Arif loh. Oh, itu udah terhipnotis saya. Saling menghipnotis ya. Iya. Saling Jadi bukan kedua arah. berarti iya betul Mbak. Berarti bukan berarti yang hipnosis itu nanti akhirnya ke hal-hal yang akan merugikan pasien itu enggak sejauh itu gitu ya Mbak. Kembali ke Iya, para pelakunya, dia mau menggunakan pisaunya untuk apa gitu ya Mbak ya.
Iya betul, dan itu justru dalam kondisi yang sangat-sangat sadar, bukan berarti orang di hipnosis itu tidak sadar, justru dia tuh supra sadar gitu, dia sadar sekali Hmm, iya, 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 dalam iya. kondisi yang fokus. Oke, oke. Saya jadi Mm-mm. terpuaskan nih, Mbak, dengan jawaban ini. Karena waktu itu saya tidak bisa menjawab. Alhamdulillah. Karena belum nggak mendalami juga kan, saya nggak mendalami tentang Iya, hipnosisnya. iya. Iya. Ja- Kembali lagi ke mental block nih, Mbak. Jadi kalau menurut Mbak Tari nih, misalnya teman-teman di sini kan mungkin akan kesulitan ketika harus mencari terapis dan sebagainya. Gimana sih cara buat kita nih kalau pengen Mhm, untuk mhm, merilis mental block kita dengan mhm. yang biasa Mbak Tari lakukan di di tempat ruang kerjanya, tetapi via via online aja gini gitu. Yang sederhana aja gimana, Mbak? Boleh, boleh, boleh sekali ya. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman perlu mencari tahu dulu apa emosi yang muncul pada saat teman-teman ingin melakukan suatu hal yang menghambat. Satu dulu, jangan semua langsung ditulis atau dipikirkan atau dirasakan Oke, ya. Jadi, satu-satu ya. ya, temukan satu emosi yang muncul di diri teman-teman pada saat teman-teman ingin melakukan suatu hal. Apapun hal itu, satu temukan dulu, ya. Lalu teman-teman terima emosi itu di dalam diri teman-teman. Kalaupun ada gambarannya, kalaupun ada perasaannya, kalaupun ada suara-suara yang terdengar dari emosi itu saat emosi muncul, teman-teman hanya perlu menerima saja. Hanya perlu melihatnya, hanya perlu mendengarnya, hanya perlu merasakannya saja. Jadi terima, accept, terima emosi yang muncul dulu, ya. Setelah emosi itu teman-teman terima, muncul, lalu teman-teman boleh tanyakan kepada emosi tersebut. Kira-kira apa sih maksud baik dari emosi yang tadi muncul? Cari, cari dulu maksud baiknya apa. Nah, pada saat teman-teman sudah menemukan maksud baiknya apa, teman-teman pikirkan lagi, apakah emosi ini perlu diganti atau perlu diperkaya atau perlu diperbesar. Nah, kalau memang tidak perlu diperbesar, ya teman-teman terima, perkecil saja emosi itu yang muncul. Kan tadi sudah dapat maksud baiknya, ya. Nah, setelah itu teman-teman namai apa maksud baik dari emosi tadi yang muncul, dan namai lagi emosi tadi itu apa. Kalau yang tadinya emosi yang muncul itu namanya A, nah sekarang teman-teman rename, rename lagi, kasih nama yang baru apa sih, karena teman-teman sudah mendapatkan manfaat dari emosi tadi yang muncul. Nah, kalau sudah rename, ya sudah tahu maksud baiknya apa. Nah, kalau itu memang memberdayakan teman-teman, teman-teman ambil, teman-teman yakini ini akan membawa suatu kebaikan buat teman-teman. Dan setelah itu teman-teman boleh menyusun belief atau keyakinan melalui kata-kata singkat saja untuk teman-teman ucapkan saat mau tidur, bangun tidur ya, atau saat santai, atau saat-saat yang disengaja untuk mengucapkan itu, untuk menanam kembali belief yang baru dengan emosi yang kuat, yang memberdayakan, yang sudah diterima tadi. Dan lakukan itu terus-menerus minimal 3 bulan. Dan itu diucapkan menjadi seperti self-talk ya, afirmasi. Dan itu untuk menanam dan untuk mensinkronis antara pikiran sadar kita dan pikiran bawah sadar kita. Dan insya Allah itu akan memperkuat dan mempermulus jalan menuju teman-teman yang harapkan seperti apa. Oke, gitu ya Mbak Tari ya. Ini rasanya Insya saya Allah. kena hipnotis Gitu. ini. Sampai tenggelam ke dalam suaranya Mbak Tari. Iya. Oh iya, Oke, itu namanya mungkin genius. dari iya ya, Genius kita state. jenis state ya namanya ya Ya, gitu ya Mbak. ya, genius Ini state. kita ke teman-teman ya. Ini sudah ada beberapa Boleh. yang bertanya juga. Wah, ini ada guru kita semua hadir, Pak Pras.
Wah, ini terima kasih banyak sudah hadir Pak Pras. Iya, terima kasih guru saya, Pak Pras Setia Iya. Amrata. Ini Mbak Ada ada Kinur juga pertanyaan. tadi kalau nggak salah. Oh, ada Kinur juga. Oh iya, iya. Betul. Terima kasih untuk para guru yang sudah mensupport kita semua ya. Ini sarana kita untuk menjadikan para perempuan terutama ya lebih berdaya. Niat saya Amin, begitu. amin. Karena kan dengan hanya dengan ilmu ya kita akan terus bertumbuh ya. Begitu menurut saya. Jadi saya menghadirkan para tamu-tamu yang qualified ya di bidangnya masing-masing. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Fufi, Mbak Tari. Kalau dari sejak bayi ada mental block yang dalam banget masuk di bawah sadar, oh ini maksudnya gimana nih? Mbak Fufi boleh ditulis kembali, itu pertanyaan atau pernyataan? Atau cerita? Atau cerita ya? Yang lain dulu ya. Boleh. Terus ini dari Mas Argo, bagaimana menerangkan ke subjek untuk membedakan antara hipnosis dengan gendam? Soalnya di luar sana sering terjadi korban kena gendam atau kena tipu tapi diberitakan itu hipnosis. Gimana menurut Mbak Tari? Iya, jadi gendam dan hipnosis kalau persamaannya sama-sama menggunakan pola bahasa ya secara linguistik, secara pola kalimat ya. Bedanya adalah kalau gendam itu banyak melakukannya rapid atau secara cepat ya, secara mengejutkan ya. Kalau di hipnosis itu seperti stage hipnosis. Tetapi kalau di hipnoterapi, di ruang terapi itu cara-caranya berbeda dengan cara-cara street ya atau hipnosis jalanan atau hipnosis panggung. Jadi kalau di ruang terapi ya tentu lebih sopan ya, lebih coaching dulu, baru kita masuk ke ranah-ranah terapinya sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, ya istilah-istilah itu digunakan karena memang keawaman seseorang yang belum tahu persis bagaimana hipnosis itu. Pada intinya adalah setiap komunikasi yang berhasil itu sudah masuk ranahnya ke hipnosis. Oh gitu ya Mbak ya. Jadi kalau Iya, yang karena apa gendam, gendam untuk tipu-tipu ya atau itu termasuk juga cuma itu pemanfaatan. Yes, pemanfaatan betul. ya. Oh Yes, oke oke. pemanfaatan. Pemanfaatan oknum atas keilmuan hipnosis. Oh oke. Jadi begitu ya Mas Argo. Terus ada lagi nih, apakah menunda-nunda itu termasuk emosi? Ini kebanyakan kaum mager kan menunda-nunda ya penyakitnya. Iya, iya, iya. Ya, Apakah itu menunda-nunda termasuk ini adalah emosi, Mbak? ini termasuk behavior, termasuk Kebiasaan. state ya, termasuk state, Heeh, ya, state. heeh, heeh. Jadi menunda-nunda ini pasti didului dengan frame di pikiran kita, apa yang kita pikirkan dulu. Baru hasilnya adalah menunda-nunda. Jadi ada apa dengan menunda-nunda? Sebelum menunda-nunda itu apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda bayangkan? Apa sih sebetulnya yang Anda dengar? Gitu. Biasanya Jadi nanti kok dulu lah. hasilnya menunda-nunda? Nah, itu kan Biasanya kan berupa nanti dulu kalimat. lah. Waktunya masih masih lama gitu biasanya ya. Iya, nah itu berarti di pikirannya adalah, oh ternyata waktunya masih lama kok, nanti juga selesai, udahlah nanti-nanti aja, menunda-nunda akhirnya, itu behaviornya, itu perilakunya yang muncul. Nah, Hmm. emosinya apa? Pada saat melakukan menunda-nunda itu perasaannya gimana? Kemerungsung biasanya. Semangat Karena kah? jadi kan Atau kemerungsung kah? merasa bersalah Ya, juga kadang ya. Jadi tidak merasa produktif nah, kayak gitu kan. ya. Nah, itulah baru emosinya yang muncul. Kalau hanya menunda-nunda, itu baru di perilakunya, behaviornya. Nah, perlu Berarti cara disadari apa emosinya. cara mengubah biar nggak menunda-nunda itu gimana, Mbak Tari? Nah, apakah memang yakin perlu diubah? Nah, kalau masih nyaman dengan menunda-nunda, boleh diteruskan dulu. Oh, Tapi kalau teruskan sudah dulu ya. tidak, ya, saya gampang kok kalau ada orang yang terapi yakin mau diubah. Nggak enak loh ngubahnya itu, karena butuh effort, butuh skill, butuh kemauan gitu. Jadi kalau Oh, memang gitu. sudah ada kemauan ya, sudah ada kemauan, sudah ada mau effort, sudah ada tanggung jawab yang akan diambil. Oke, saya ambil tanggung jawab, saya mau berubah, walaupun enak ataupun nggak enak, caranya akan saya lalui prosesnya. Saya ingin berubah dari menunda-nunda menjadi apa yang diinginkan, gitu.
Menjadi Oke. on time kah, menjadi tepat waktu kah, atau apa? Nah, itu melalui tanya jawab dulu, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, nanti baru kita bantu untuk mengarah ke sana. Jadi proses dari mengubah mental block itu panjang ya, Mbak ya? Iya, panjang. Semakin Sampai mengenal nanti semakin bisa melakukan sendiri kok. oke. Jadi bahkan untuk mengubah satu kebiasaan aja kan mungkin ada mental block. Kenapa sih orang-orang jadi menunda kan ada mental block Iya, tuh. Mungkin udah iya. pada zona nyaman dan sebagainya ya. Nah, Jadi iya, nggak ini terus ketika mau mengubahnya kan butuh ada kemauan, ada effort dan sebagainya, tanggung jawab dan iya. lain sebagainya gitu ya, Mbak ya. Iya, ada knowing, ada keilmuan. Nah, yang Hmm, membedakan tuh begini, Mbak. Kita tahu, kita knowing hmm, sesuatu, keilmuan, kita hmm. pingin doing, kita pingin melakukan, tapi kok maju mundur lah. Ini ada gap antara knowing, antara pengetahuan yang sudah kita ketahui dengan doing kita, behavior kita. Nah, Hmm. gapnya ini ya itu tadi isinya ada belief, ada Hmm. state yang mempengaruhi keyakinan kita, ada emosi. Nah, itu dulu yang perlu dibereskan agar apa yang kita ketahui, apa yang kita inginkan itu kita bisa jalankan langsung. Jadi nggak ada Oh. rem. Oke, siap, siap, siap. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Terus ada lagi nih, Mbak, bagaimana ciri mental block sudah netral dan apa tanda new belief sudah terinstall dari Mas Adi? Silahkan, Mbak. Ya, ya, tandanya Anda bisa menjalani proses dengan genius state dan hasilnya excellent atau hasilnya adalah sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Mas Ardi ya tadi siapa? Adi, Mas Adi. Adi. Iya. Iya, Mas The Adi. new state itu Jadi, yang bagaimana, Mbak, maksudnya? ya, jadi pada saat melakukan prosesnya, Anda bisa ngeflow gitu. Anda bisa menikmati. Ya Oh, oke, seperti kalau kita oke. menjalankan hobi, ya, misalnya hobinya Mm-mm. apa? Melukis atau menulis atau hobi nonton drakor, kan nggak kerasa loh. Tiba-tiba kok waktunya udah udah jam segini Itu aja belum saya. mandi, belum masak. Ya kan? Nah, itu jenius itu. Oh, iya, 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 iya. Nah, jadi pada saat kita dalam kondisi mood ya, kondisi tubuh yang ngeflow ya, yang membawa suasana itu enak, kita menikmati kusyuk. Nah, genius state itu kusyuk. Khusuk ya, Ya, oke. ya kusuk, kusuk lihat drakor, kusuk menulis, mewarnai, atau kusuk ngapain aja ya, masak itu Iya, juga iya, kusuk iya. bisa. Nah, pada saat kita Mm. kusuk menjalani prosesnya dan kita mendapatkan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan, excellent, bagus, sesuai Mm. dengan indikator yang kita harapkan. Nah, itulah bahwa mental block kita Berarti itu sudah netral. berarti kita perlu punya indikator juga ya, Mbak. Kita pengen Betul. mengubah apa, Ya, indikatornya seperti apa itu harus kita tentuin ya. Jadi iya, kita tuh itu tahu perlu jelas dulu. ada perubahan apa enggak ya. Iya, perlu tahu dulu. Jadi kita saat ini, present state ini ada di kondisi yang seperti apa? Kita memiliki keyakinan ataupun belief dengan simbol kata-kata itu yang seperti apa saat ini? Hari ini, detik ini. Lalu apa emosi yang muncul? Nah, itu kita sadari dulu hari ini. Lalu kita berpikiran ke depan ya untuk future-nya, desire state-nya untuk masa depannya kita menginginkan perubahan seperti apa? Jadi kita perlu menyadari kita di mana, kita mau kemana. Karena kalau kita tidak menyadari tujuan kita mau kemana dan tujuan kita di mana, itu kita nggak akan kemana-mana. Jadi kita di sini terus, gitu. Oke. Jadi sadari dulu diri kita ini lagi ada di mana, dengan pikiran apa, perasaan apa. Nah, kita mau pergi kemana? Hmm. Tentukan. Gitu. Kadang kan kita nggak mencatat ukuran itu. Jadi kayaknya tuh Yap. dari dulu kok kita gini-gini aja. Itu kan banyak teman-teman yang Yes. merasa gitu kan. Padahal mungkin juga Iya. mereka tuh ada pertumbuhan, tapi karena nggak Mhm. dicatat, nggak Mhm. diamati, jadinya merasa stagnan gitu. Padahal bisa Iya. jadi Nah. ketika kita dicatat gitu ya, kita mengamati Mhm. gitu, itu sebenarnya dari tahun ke tahun tuh ada pertumbuhan gitu ya, Mbak. Betul sekali. Nah, tanda-tandanya kalau masih begitu-begitu aja, tandanya kita kurang refleksi pikiran, kita kurang me time, kita kurang memikirkan diri kita kurang ngobrol sama diri kita. Itulah ciri-cirinya. Iya, catet ya. Catet. Oke, Mbak. Udah cukup ya tadi?
Ada Ya, lagi yang bertanya? Ini Mbak, dari Mas Argo lagi. yap. Cara cara menghilangkan mental block negatif yang ditanamkan orang tua subjek sejak kecil sehingga subjek sangat membenci orang tuanya karena kehidupan subjek sudah besar jadi berantakan. Ini mungkin pertanyaannya kayak gini. Cara menghilangkan mental block yang sudah ditanam dari kecil oleh orang tua sehingga anaknya ini ketika besar jadi benci orang tua. Mungkin saya tangkapnya begitu, Mbak Tari. Gimana Mbak Tari? Ya, jadi belief yang ditanam oleh orang lain ke diri kita, itu kan kita sendiri yang mengiaskan. Ya, sekarang kalau kita sudah menyadari sebetulnya apa sih yang ditanamkan, kita cari dulu simbol kata-katanya apa. Nah, jangan-jangan kita juga masih ngeblur nih. Yang kita sangka itu mental block ternyata bukan. Atau yang kita sangka kita nggak punya mental block ternyata mental block. Nah, kita perlu cari tahu dulu. Persisnya adalah kata-kata apa yang sudah diberikan orang tua terhadap kita. Yang Nah, membuat jadi kita benci. yes, betul. Itu Oke. dulu kita rinci, kita cari tahu. Nah, kalau sudah ke ranah yang itu membuat kita membenci, itu sebetulnya kan sudah di luar, itu sudah efeknya, itu Heeh, sudah hasilnya. Itu heeh. adalah konsekuensi dari belief atau keyakinan yang ada di dalam diri kita. Konsekuensinya, hasilnya adalah membenci gitu. Oke. Nah, Berarti harus dikuliti membenci dulu ya. Sebabnya betul. apa kok jadi benci gitu ya, Mbak? Iya, iya. Nah, itu dulu kalau sudah terinstall ya kita uninstall gitu kan. Ya, kita jangan mengiaskan itu. Jadi kita luruhkan, kita buang dengan berbagai macam teknik yang sudah beberapa saya obrolkan tadi di Sampaikan tadi awal. ya. Ya, nanti bisa Yes, betul. didengarkan lagi ya, Mas. Tadi Mbak Tari sudah membicarakan bagaimana cara menguninstall yang namanya mental block. Jadi nanti bisa Ya, didengarkan lagi di awal-awal ya. Terus ya. ada lagi Jadi yang saya tambahin bertanya. sedikit ya Mbak Oh Zaki, iya, boleh? monggo monggo. Ya. Nah, Hmm, jadi dunia luar ya, iya. ke orang tua atau ke pasangan atau ke keluarga atau ke teman-teman, ke masyarakat luas, itu kan dari kita keluar ya. Dan Betul. dunia luar akan ikut berubah ketika dunia dalam kita juga ikut berubah gitu. Betul. Jadi kalau pikiran, perasaan, dan apa yang kita lakukan itu berubah, nanti insya Allah dunia luar akan mengikuti perubahan yang ada di dalam. Karena perubahan di luar akan mengikuti perubahan yang ada di dalam. Menang di Eh, dalam, menang di menang di luar. kehidupan. Menang di Itu kehidupan. dari saya dapat dari Pak Prasetya Embrata. Catat ini ya. Kita di Catat. dalam berbenah Menang di dulu, di dalam. luar akan mengikuti ya. Yap, Ini ada betul. lagi, Mbak Tari. Udah cukup apa mau tambah lagi? Sudah. Oke. Selain afirmasi dan self talk, self talk itu Self talk ya, mendengarkan audio subliminal. subliminal, apakah bisa menginstal new belief? Ya, segala teknik itu membantu untuk memperkuat ya. Jika dilakukan secara terus-menerus atau repetisi. Jika Oh, diulang-ulang, continue, istiqomah. istiqomah. Oh iya iya. Ya, istiqomah. Jadi audio yang didengarkan ya biasanya pada saat rileks mau tidur atau bangun tidur dengan gelombang otak ya manusia itu kan ada gelombang otaknya 12 Hz, 8 Hz ya terus turun ke bawah sampai ke gelombang otak bawah ya itu 2 Hz itu pun. Nah, itu semuanya adalah sarana teknik untuk membantu pikiran bawah sadar untuk memperkuat belief yang sudah kita tanamkan. Nah, kalau kita belum memiliki belief ya bikin dulu beliefnya, baru kita tanamkan membantu audio itu. Oke. Ya, kita ieskan, kita terima, oke, saya terima dengan cara ini, saya rela. Ya udah, tidak ada faktor kritis itu bisa membantu dan bagus sekali. Oke, sip, sip. Terima kasih Mbak Tari. Terus ada lagi nih dari Mas Adi. Kalau sudah 21 tahun plus, Yap, bagaimana cara menetralkan mental block dan bagaimana menginstal new belief? Kalau udah yap, dewasa gitu ya. yap. Justru bagus karena faktor kritisnya sudah berjalan sempurna ya secara optimal, sorry. Secara optimal faktor kritisnya itu sudah terbentuk, sudah bisa mikir nih istilahnya. Jadi bisa Oke. bisa dibantu dengan membuat pertanyaan sendiri, menjawab pertanyaan sendiri dengan refleksi, dengan me time tadi, dengan cara-cara yang di awal, lalu tinggal menemukan satu belief baru
berupa kata-kata karena tadi simbol linguistik, dan itu yang diinstal terus-menerus. Jadi, dan itu akan membuahkan sebuah perilaku, dan perilaku itu nantinya kita lakukan terus-menerus berulang-ulang, dan insya Allah kurang lebih 3 bulan 3 bulan, secara 3 bulan istiqomah ya, itu, 100 ya, hari ya, itu, 90 yes, hari. Oke. ya, itu rata-rata sudah banyak yang hasil. Kuncinya istiqomah. Istiqomah. Betul. Itu Ya, yang kadang susahnya di situ ya. Bukan susah ding. Itu gampang ya. Kalimatnya harus challenge-nya, ya, challenge-nya. harus diubah juga Itu ya. yang menantang. Itu yang Ya, menjadi tantangan ya. menantang ya, tantangannya. Oke Mbak, ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana proses Yep. pendampingan Mbak Tari dengan klien? Apakah ada yang bisa di-share untuk kita yang masih awam dan merasa punya masalah mental block yang berkaitan dengan trauma kekerasan? Barangkali ada, Ya, monggo. Kalau enggak juga enggak iya. apa-apa. Iya, jadi ada beberapa. Jadi mereka berkonsultasi dulu 1 sesi dengan saya, lalu lanjut ke sesi-sesi berikutnya. Biasanya 1 kali pertemuan itu bisa sampai 2 sesi karena memang saya lebih banyak mengcoaching dulu, pikiran sadar dulu, ngobrol dulu ya. Setelah itu saya tahu pakai teknik yang mana, dengan terapi hipnosis bisa, dengan NLP juga bisa. Nah, itu biasanya tergantung dari kliennya, apakah dia memang benar-benar ingin mengalami perubahan dan mau mengikuti instruksi, ya, mau didampingi dan nurut. Nah, itu akan mempercepat proses. Ya, kalau saya kasih PR atau tugas-tugas belum dikerjakan, wah ini indikasi nih, saya udah kasih tahu, oke, sesinya kayaknya sampai sesi sekian dan diperpanjang, apakah bersedia? Gitu biasanya. Oh iya iya. Berarti kemauannya Ya. seberapa Yap. besar gitu ya Mbak ya. Dan Iya, itu saya di awal sebenarnya itu bisa kemauan yang paling besar bisa hilang ya Mbak. indikatornya. Sebenarnya bisa hilang ya mental block yang membuat seseorang jadi benci banget mungkin karena kekerasan dari orang tuanya waktu kecil itu tuh bisa hilang sebenarnya ya. Bisa, karena kemampuan manusia itu membuat belief baru itu sangat bisa dengan memberikan makna ulang atas suatu kejadian. Kejadiannya memang sudah tidak bisa dirubah lagi karena itu sudah faktanya ya, dan itu terjadi di Betul masa betul. lalu. Yang kita bisa ubah adalah rasanya, emosinya, dan apa yang kita pikirkan atas kejadian itu. Kita memberikan makna ulang atas peristiwa itu yang bisa kita lakukan. Itu di dalam power zone kita, itu yang di dalam tanggung jawab kita dan kemampuan kita. Manusia Oke. bisa kok, manusia bisa melakukan itu, dan itu akan membawa perubahan yang besar. Betul. Tinggal mau atau tidak gitu ya. Atau sudah Iya, nyaman dengan emosi bencinya gitu. iya. Kalau masih nyaman, ya nggak apa-apa, diteruskan aja. Oke, baik Mbak. Ini ada lagi Yap. Mbak, bagaimana cara berbicara dengan diri sendiri yang lebih efisien? Mungkin tadi udah dijelaskan Yang sih, lebih cuma efisien. nggak apa-apa kalau mau dijelaskan lagi. Ya, jadi kita perlu mengenali diri kita dulu. Sebetulnya kita ini kalau mau mengambil keputusan ya atas suatu perkara misalnya, itu kita dominan menggunakan feeling, intuisi-intuisi saja, ataukah berdasarkan sensori. Sensori itu sesuatu indikator yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita rasakan. Nah, itu kita perlu tahu dulu diri kita. Nah, makanya Oke. sebelum mau mengubah, kita perlu tahu dulu nih sumber dayanya untuk mengubah ini ada apa enggak gitu. Jadi kita mengenali diri kita dulu, kita me time dulu, kita refleksi, dan kita sadari diri kita ini sebetulnya faktornya, meta programnya kita itu apa aja. Panca indera kita itu apa sih kalau untuk menerima menerima suatu keadaan gitu. Oke. Nah, misalnya gini, sekarang kita semua melihat Mbak Zaki yang berkerudung pink. Nah, bagi saya ngelihatnya, wah seger ya. Bagi teman saya yang lain mungkin, wah adem ya, romance rasanya, romantis Mbak Zaki itu. Ya, berarti berbeda. Wah, Bagi yang lain kedengarannya tuh, norak amat itu ya. nah, kan berbeda-beda. Nah, itu yang perlu dikenali dulu. Gitu. Jadi Oke oke pakai oke. panca indera yang mana? Ya itu. Jadi kita perlu tahu sumber daya diri kita dulu. Kita perlu mengenali diri kita dulu. Baru kita bisa mengubah.
Apa yang kita ubah kalau kita nggak punya sumber dayanya dan kita nggak tahu diri kita? Nggak ada bahan Kembali bakarnya, lagi kita berarti nggak akan perbanyak kemana-mana. komunikasi dengan diri ya Mbak ya, biar kita semakin mengenali diri sendiri dulu. Sepakat, sepakat, Iya. sepakat, Oke, sepakat. lanjut ya Mbak. Ini ada Mbak Reni Boleh. ya, Mbak Reni. Kualitas video dan audio bagus dan jernih. Wah, oke, makasih. Alhamdulillah. Sebentar, saya cek dulu ya Mbak Tari ya. Boleh, boleh. Kalau yang masih mau bertanya, ini masih ada 10 menit lagi, silahkan. Kita sampai jam 9 ya, karena Mbak Tari ini lagi liburan, cuma saya ganggu. Senang Ini hati. ada pertanyaan lagi dari Mbak Huri ya. Kapan seseorang butuh bantuan seorang terapis untuk membantu menangani mental block? Gimana Mbak? Ya, Kapan itu? kapan saatnya Anda yang paling tahu kalau Anda sudah merasa mentok dan nggak tahu ini mau berbuat apa. Itu Oke. sudah membutuhkan bantuan sekali. Tapi ya menurut saya sebelum itulah sudah perlu berkomunikasi dengan teman belajar ya seperti ke Mbak Zaki dan mengikuti IG live ya atau Facebook live atau YouTube untuk menambah knowledge-nya kita, pengetahuan kita, knowing-nya kita gitu. Oh Jadi iya. jangan sampai kenapa ya saya kok begini? Aduh, gimana nih? Mau ngapain nih ya? Itu udah tanda-tanda tuh, Oh iya, dan tanda-tanda butuh sekarang bantuan. betul Mbak, apalagi di usia-usia muda ya, saya mendapati banyak sekali curhatan dari anak-anak yang menurut saya itu masih jauh di bawah saya gitu ya, mudanya gitu. Tetapi sudah kayak merasa stres, padahal untuk masalah yang sederhana itu kan sepertinya zaman sekarang itu memang untuk mengalami sakit mental itu mungkin lebih mudah apa ya Mbak Tari ya? Ya betul, karena informasi terbuka sangat lebar. Jadi kapasitas yang dilihat, kapasitas yang didengar, kapasitas yang dirasakan itu lebih banyak dibanding pada saat kita dulu. Ya, kalau Oke. sekarang kan dunia digital ada, lingkungan rumah ada, orang tua ada, teman-teman ada semua. Ya, jadi diserbu. Nah, kalau di Sementara dalamnya, nggak kuat, mentalnya belum yes, begitu kuat gitu, akhirnya oleng yep, gitu ya Mbak ya? yep. Oh, iya, iya. Jadi belum Berarti ada kita perlu pondasi. cerdas juga dalam menggunakan apa sosial media misalnya gitu ya. Ya Ya untuk betul. hal-hal seperti ini, insya Allah ini sesuatu yang baik ya Mbak ya. Ya Amin, makanya amin ya. makanya Betul untuk kita membuat sesuatu yang positif agar dunia sosmed juga ada hal yang positif, gitu ya Mbak ya. iya, betul, karena ini menambah referensi. Kalau kita belum punya referensi di dalam pikiran kita, belum punya experience ya, mungkin anak muda kan experience belum ada. Tetapi kalau referensi ilmu pengetahuannya banyak, nah itu bisa diantisipasi sedini mungkin. Jadi Oh, uh, oke. referensinya dibanyakin tentang keilmuan-keilmuan seperti ini, ya ajang-ajang obrol dengan Mbak Zaki seperti ini, ataupun di sosmed lainnya, nah itu untuk menambah referensi. Oke, iya betul betul. Apalagi untuk zaman ada positif ada negatifnya ya, Mbak. Untuk yang sekarang kan positifnya kita bisa belajar itu banyak sekali dengan cara gratis gitu ya, Mbak ya. Tinggal Iya, kita mau iya, apa enggak gitu untuk menginput ilmu-ilmu yang positif ya, Mbak ya. iya betul, memfilternya, betul. Iya. Lanjut ya, Mbak. Ini masih ada Boleh, pertanyaan. Kurang 7 menit lagi. boleh, Cara boleh. menghipnosis subjek yang masih berusia 10 tahun dengan kasus subjek keranjingan main game online sampai minta top up ke ortu kalau tidak dituruti, subjek marah besar sampai membanting barang-barang di rumah. Ini kecanduan main game, Mbak. Gimana, Mbak? Anak berusia 10 tahun. Ya, itu sebetulnya lebih mudah ya karena lebih lebih faktor kritisnya itu sebetulnya minim ya. Kalau di atas 10 tahun faktor kritisnya itu sudah jalan. Jadi kalau kita memberikan saran itu bisa dibantah berkali-kali lipat ya. Kita nada do-nya segini, dia bisa yang do tinggi. Oh, bisa ini. Ya, itu kalau udah faktor kritisnya udah jalan ya. Mumpung belum masih umur 10 tahun, biasanya yang saya terapi bukan anaknya kok. Orang tuanya yang saya terapi. Oh, gitu.
Kenapa Apa bisa yang begitu, Anda Mbak? lakukan? Ya, apa yang Anda lakukan terhadap anak Anda sehingga anak Anda memiliki perilaku yang kecanduan game? Dan apa yang belum Anda lakukan untuk mengupayakan agar anak Anda tidak main game? Hmm. Itu kita berdialog dengan orang tuanya. Karena Hmm. anak ini di bawah 10 tahun kan, Mbak, itu masih anak-anak banget yang faktor kritisnya itu belum banyak, belum terbentuk secara optimal. Jadi Hmm. induksi ataupun pengajaran dari orang tuanya itu itulah yang perlu kita tanya. Sebetulnya yang sudah diajarin itu apa? Dan apa yang sudah dilakukan orang tua? Apa peran orang tua terhadap anak? Sehingga anaknya bisa seperti itu. Ya udah, kalau memang sudah terlanjur, ya orang tuanya kita isi referensinya, knowledge-nya, caranya gimana, caranya isi bank data, keilmuan-keilmuan tentang mengasuh anak, tentang dunia parenting, Hmm. bagaimana cara menyikapi anak. Anak apa saja sih yang diperlukan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya udah kita bisa memberikan lewat cerita misalnya, dongeng sebelum tidur, kita meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak kita. Kita tunjukkan dengan contoh-contoh perilaku kita. Jadi kalau anak gak boleh main game, ya udah berarti kita juga perlu melakukan aktivitas apa supaya anak tidak mencontoh. Nah, anak kan juga banyak mencontoh dari orang tua atau lingkungan gitu. Hmm. Jadi kita yang membatasi itu, kita yang perlu. Oke, kalau nggak main game, anaknya disuruh ngapain? Gitu, Hmm. disuruh masak atau disuruh apa? Ya udah, berarti ditemenin berkegiatan, bermain misalnya gitu kan. Ya udah Hmm. deh, main ular tangga aja di rumah atau main monopoli atau main board game ya di rumah. Nah. Atau main apa? Atau hobinya apa? Menggambar, menulis, menonton. Ya itu didampingin karena perlu pendampingan gitu. Jadi Oke. Iya, tetap iya. isi dulu knowledge-nya orang tua soal parenting. Nah, praktekkan di rumah dengan membangun kedekatan terhadap anak dulu. Hmm. Setelah dekat dengan anak, anak akan mudah kok nurut dengan orang tua. Asal orang tuanya juga mencontohkan hal-hal yang apa anak ingin lakukan gitu. Oke, oke. Dan Ha. insya Allah itu work, cukup Membantu ya. cukup membantu. Bangun dulu kedekatan dengan anak, nanti biar anak lama-lama nanti dekat dengan kita. Kalau dekat dengan kita, apa-apa nanti bisa jadi nurut. Nah, mungkin jangan-jangan selama ini belum nurut karena ada gap atau ada jarak antara diri orang tua dengan anak. Jadi Hmm. bangun kedekatan dulu. Mbak, biasanya memang anak-anak mungkin yang dianggap ada Yes. perilaku yang kurang baik itu memang yang perlu bukan diterapi ya, yang perlu dikasih apa pengajaran itu memang orang tuanya dulu ya, Mbak ya. Iya, betul. Karena Karena anak itu mudah. percuma atau bagaimana, Mbak? Kalau anaknya yang diutik-utik gitu ya misalnya ya. Yes. Tapi orang tuanya tidak tahu harus berbuat apa, nanti akan sama aja ya. Proses Iya, terapinya tidak maksimal ya. iya. Jadi logisnya begini. Kalau anak didatangkan ke ruang terapi ya oleh kita hipnoterapis misalnya, anak itu seminggu bisa cuma 3 kali. Tetapi pulang dari ruang terapi, dia lebih banyak bersama siapa? Bersama Orang faktor tuanya. lingkungan dan orang tua. Iya. Nah, orang akan mudah terhipnotis dengan figur-figur otoritas. Figur otoritas ini siapa? Ya orang tua, guru, ya nenek, kakek, atau teman-teman yang di atas usia mereka, ya kakak-kakak kelas, atau figur-figur artis. Nah, itu lebih gampang terhipnotis. Nah, jadi selain anaknya juga kita bantu, yang paling banyak porsinya adalah memang orang tua. Karena nanti orang tua yang akan menjalankan di rumah, orang tua yang akan praktek. Gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang merasa putra-putrinya ada yang bermasalah, yang perlu dibenahi diri kita Nah, sendiri dulu ya. nah, gitu, sepakat. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terus ada yang nanya nih, berapa kisaran harga terapinya? Waduh, ini nanti japri saja ya sama Mbak Ida Boleh Tari. ya. Silakan di add-nya, ada IG-nya Mbak Tari di sini, nanti boleh untuk menindaklanjuti jika memang dibutuhkan ya. Terus Insya Allah. satu lagi ya Mbak, pertanyaannya ya, boleh? Boleh sekali. Oke. NLP ini kalau mau mendalami kuliahnya di jurusan apa ya Kak? Mungkin kalau mau belajar NLP di mana gitu mungkin ya? Iya, boleh di
dicari tahu di lembaga-lembaga nasional ya di Indonesia sangat banyak sekali. Kalau saya sendiri belajarnya dulu di Indonesian Hypnosis IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy ya, di sana juga ada NLP dan saya mempelajari NLP lebih lanjut, NLP neurosemantik di kelasnya Bapak Prasetya M. Brata di Inti Makna di Rotela di Jakarta. Nah, itu boleh di-add juga tuh di Pak Prasetya M. Oh iya, Brata Pak ya. Beliau juga Prasetya ada mengadakan loh. pelatihan NLP. Iya, Ada di saya sini, silahkan neurosemantiknya nanti juga di-add juga mengambil ya. iya Mm-mm. di Pak Pras gitu. Oke, Banyak oke. sekali. Oh Ya, iya. Terima kasih Mbak Tari informasinya. Satu lagi Mbak, memahami sama-sama. anak itu kan gampang-gampang susah atau susah-susah Mhm, gampang ya Mbak? Menurut mhm. Mbak Tari gimana? Nah, Memahami anak jadi itu gampang apa susah sih? nah, kalau saya yang menjawab, berarti itu adalah belief saya. Itu adalah keyakinan saya. Saya menjawabnya begini, ya. Menjadi susah kalau saya belum tahu keilmuannya. Menjadi mudah kalau saya sudah tahu keilmuan dan jawabannya, ya. Hmm. Kalau kalau kita tahu soal ujian kita, ya, soal ujian disodorin. Terus kita tahu jawabannya. Berarti soal itu susah atau gampang? Gampang. Jadi gampang karena kita tahu jawabannya. Kalau ada nomor Hmm. yang nggak tahu jawabannya, aku bilang Mbak Zaki, yang nomor 5 susah Mbak Zaki. Ya kan gitu. Nah, sekarang bagaimana Mbak ya, Mbak atau Ibu tadi memiliki keyakinan atas beliefnya Ibu sendiri bahwa merawat anak, memahami anak itu susah atau gampang. Nah, boleh dijawab. Iya, iya, iya. Gitu. Nanti kalau masih susah, bisa ngobrol-ngobrol dengan Mbak Tari ya, bagaimana Mbak Tari mengasuh Boleh. putra-putrinya dengan gembira ya, dengan bahagia Gembira, dan bahagia. enjoy ya. Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Nanti Amin. bisa, Mohon doanya. amin, amin. Ya. Nah, ini mungkin satu lagi Mbak, biar Masnya tidak atau Mbaknya nggak penasaran, apa bedanya Boleh. psikologi sama NLP? Mhm. Barangkali Ya, Mbak Tari bisa menjawab. iya. Jadi di dalam NLP itu juga ada keilmuan yang diajarkan di bidang psikologi dan di psikologi itu juga banyak sekali keilmuan di ranah NLP dan hipnosis juga, gitu ya. Hmm. Bahkan di luar negeri itu sudah ada kurikulum hipnosis itu sudah ada. Di Indonesia yang belum ada ya. Oh, Jadi sama-sama menggunakan pola bahasa untuk membantu klien untuk memberdayakan diri, psikologi dan NLP. Semuanya oh. tentang ya, tentang diri sendiri ya. Terasanya semakin ke sini kita semakin membutuhkan ilmu-ilmu seperti ini ya, Mbak Tari ya. Iya, Karena betul memang yang sekali. utama Karena itu bagaimana mengenal diri kita ya. mengenal diri kita dulu, baru kita bisa helping people. Ya kalau di pesawat ya, misalnya kan sudah diinstruksikan Betul. kalau ada kejadian emergensi dan oksigen keluar, yang dipakai adalah dirinya masing-masing dulu. Terutama Ingat ya, ini orang-orang yang yang sudah berbicara besar adalah dulu. mantan pramugari. Istri pilot, istri pilot, Istri pilot, mantan pramugari. istri Jadi pilot. dengarkan. Aduh, bukan. Kayak gitu. Jadi perlu perlu membantu dirinya dulu, mengenali dirinya dulu, baru bisa membantu orang lain secara lebih optimal gitu. Kalau maksimal kayaknya mentok ya, itu kayak maksimal itu kayak speedometer di mobil ya, tapi Oke, oh iya optimal iya, aja, optimal itu sesuai optimal. dengan kapasitasnya masing-masing dari teman-teman gitu. Jadi perlu membantu diri sendiri dulu, baru orang lain. Kita perlu mengenali diri dulu, baru bisa mengenali orang lain dengan sangat mudah, insya Allah. Insya Allah. Wah, ini ternyata sudah jam 21 lebih 3 menit, Mbak Tari. Terima kasih untuk Wah, kehadirannya. Mau ada closing alhamdulillah. statement atau tidak, Mbak Tari? Monggo kalau mau ada sebelum Mbak Ya, terima Tari. kasih Mbak Zaki dan teman-teman. Selamat me time, selamat merefleksi, selamat lebih mengenali diri sendiri, menemukan makna, dan berjumpa dengan sukses. Sampai jumpa dengan saya lagi, Midatari Evana. Terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin. Amin. Terima kasih juga Mbak Tari yang sudah meluangkan waktunya 1 jam bersama kita malam hari ini. Yang lagi Terima liburan tapi kasih. kita ganggu bersama. Senang hati. Mohon maaf juga apabila banyak kesalahan dan kekurangan ya. Mudah-mudahan Mbak Tari semakin
banyak memberikan kemanfaatan di dalam hidupnya, banyak orang-orang yang Amin, terbantukan ya Rabbal dengan Alamin. yang Mbak Tari lakukan. Terima kasih. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin ya. Ini kita tutup bareng-bareng aja ya Mbak Tari ya. Boleh. Biar saya tidak memulangkan Mbak Tari, kita pulang masing-masing ya. Baik, Boleh. teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir. Mudah-mudahan ngobrol kita, saya dan Mbak Tari kali ini bisa menjadi penambahan ilmu dan wawasan buat teman-teman, dan sangat apik lagi gitu ya ketika hal ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita semua. Jadi bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi perilaku yang akan mengubah, merilis mental block kita, sehingga kita menjadi orang yang lebih sukses lagi di hari-hari kedepannya. Amin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di seri Perempuan Berdaya selanjutnya, meskipun bukan hanya untuk perempuan ya. Iya. Terima kasih Mbak Tari, terima kasih teman-teman. Sama-sama Mbak Zaki. Terima kasih Assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya live Izin ya. juga.